Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Oke, dalam video kali ini kita akan belajar tentang Fuzzy Inference System. Ya, bagaimana mekanisme dari Fuzzy Inference System itu bekerja. Nah, untuk menjelaskannya nanti akan saya bahas sebuah contoh kasus sederhana, ya, sehingga pemahaman teman-teman akan menjadi lebih mantap lagi. So, jangan kemana-mana, tetap ikuti video ini sampai selesai, dan tentu saja tetap semangat. Jadi sistem yang akan kita bahas sebagai contoh kasusnya adalah tentang sebuah penyiraman tanaman, teman-teman. Jadi sistem penyiraman tanaman. Jadi mungkin saya bisa jelaskan dulu secara ilustrasinya. Kita akan membuat sebuah sistem penyiram tanaman, ya, penyiram tanaman yang nantinya akan menentukan berapa lama sih kita harus menyiram tanaman ini, gitu ya. Jadi kita bisa bayangkan di sana ada sebuah tanaman, gitu ya. Nah, kita akan tambahkan pot bunga ini, ya, atau tanaman ini, ya, itu dengan sebuah sistem fuzzy, teman-teman, ya, dengan sistem fuzzy. Jadi menyiram tanamannya ini tidak tidak takut terlambat, atau mungkin kalau kita pernah menyiram tanaman kan, kalau misalnya terlalu banyak menyiram, tanamannya juga akan nggak sehat, ya teman-teman, ya, atau bahkan mungkin kalau misalnya kita terlalu sedikit menyiramnya, tanamannya akan bisa menjadi kering, gitu ya. Nah, jadi sistem ini akan membantu kita dalam menentukan seberapa lama sih atau seberapa banyak sih tanaman ini akan disiram, gitu ya. Nah, tentu saja nanti ada parameter-parameter penunjangnya yang menentukan berapa lama tanaman ini akan disiram, gitu ya. Nah, parameternya ada suhu, kemudian ada kelembapan, teman-teman. Nah, jadi dua parameter ini nanti yang menentukan seberapa lama atau seberapa banyak tanaman ini akan disiram, begitu ya. Nah, jadi kita akan membuat sebuah sistem, ya, sebut saja sistemnya FIS atau Fuzzy Inference System, yang nantinya akan menentukan istilahnya berapa lama sih air ini akan disiram, gitu ya. Ya. Nah, kemudian parameter yang akan kita gunakan sebagai masukan itu ada dua, yaitu suhu dan kelembapan, gitu ya. Nah, sistem ini nanti akan menentukan seberapa lama akan menyiram tanaman, begitu ya. Nah, teman-teman, dengan kasus ini berarti kita akan membangun sebuah sistem miso, teman-teman, ya. Miso. Ya, miso itu apa sih? Mie bakso, gitu ya. Bukan ya, teman-teman. Miso itu adalah multi input and single output. Nah, jadi nanti sistemnya, ya, ini FIS-nya nanti ada input 1, input 2. Karena kasusnya di sini ada 2, ya. Nah, di sini ada suhu, kemudian ada lembab atau kelembapan, gitu ya. Saya singkat menjadi lembab. Nah, outputnya apa? Outputnya adalah lama siram, teman-teman. Ya, jadi ini derajat Celcius, ini persen satuannya, dan siram ini mungkin kita tentukan dalam satuan menit, gitu ya, teman-teman, ya. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama kita lakukan adalah menentukan membership function dari input, teman-teman, ya. Input ini suhu dan kelembapan kita tentukan dulu akan dibagi berapa sih, gitu ya. Akan dibagi berapa level, begitu. Nah, dalam kasus ini parameter suhu akan saya bagi menjadi 3, teman-teman. Ya, 3 level atau 3 membership function. Yang pertama, yang paling rendah dulu adalah dingin. Kemudian nanti ada hangat dan panas, ya. Jadi suhu ini nanti saya bagi menjadi dingin, hangat, dan panas. Nanti nilai-nilai
range dari setiap membership function ini akan kita tentukan berikutnya. Nah, kemudian input yang kedua yaitu tentang kelembapan, teman-teman. Lembab ya, ini juga akan saya bagi menjadi 3, yaitu kita akan bagi menjadi yang pertama rendah, kemudian sedang, dan tinggi. Jadi lembab rendah itu artinya tanahnya cukup lembab, tanahnya kering gitu ya teman-teman ya, agak kering. Kemudian kalau sedang ya sedang-sedang saja atau normal. Kemudian tinggi itu berarti tanahnya sudah basah ya, jadi begitu. Nah, nanti parameter ini akan dibagi juga rentangnya berikutnya ya. Nah, untuk output siram ini saya akan baginya menjadi 5, teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Apa saja ya, kalau siram berapa menit itu kan berarti bicara tentang lamanya begitu ya. Saya akan bagi menjadi 5. Misalnya mungkin yang pertama adalah sangat cepat ya, kemudian cepat, kemudian normal, kemudian lama, kemudian sangat lama ya. Rentangnya pun nanti kita tentukan ya. Oke, kita akan bahas lebih lanjut ya kesini, teman-teman. Jadi setelah kita merancang leveling membership functionnya, suhu, lembab, dan siram ya, input dan outputnya, langkah berikutnya adalah kita akan membahas atau merancang rentang dari membership functionnya ya. Anggap saja kita membuat grafik seperti ini. Saya jelaskan secara grafis, teman-teman, biar lebih tergambar lagi ya nanti seperti apa prosesnya. Oke, saya gambar dulu. Ini adalah pembagian dari membership function di di suhu gitu ya. Ya, di sini adalah suhu. Oke, jadi ini adalah derajat keanggotaan dan ini adalah derajat Celcius, satuan dari suhunya. Kemudian yang kita tentukan, karena saya menggunakan 3 ya, dingin, hangat, dan panas, saya tentukan membership functionnya yang pertama itu dingin, itu saya menggunakan trapesium seperti ini, teman-teman. Kemudian nanti yang kedua saya gunakan hangatnya ya, segitiga, dan kemudian nanti ada panas gitu ya. Itu kurang panjang nih, saya perpanjang dulu. Oke, nah seperti ini, teman-teman. Oke, yang kedua adalah kelembaban. Nah, kelembaban kita rancang membership functionnya apa gitu ya. Membership functionnya saya gunakan 3. Yang pertama nanti di sini ada sama ya, teman-teman ya. Saya gunakan trapesium sisi ini kanan, kemudian segitiga, kemudian nanti ada trapesium lagi ya sisi kanan. Nah, seperti ini, teman-teman. Oke, gambarnya agak kita anggap saja presisi ya, teman-teman ya. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, langkah berikutnya adalah kita menentukan range ya. Suhu yang akan kita ukur itu range-nya antara, misalnya paling tinggi nanti adalah kita ukur suhunya adalah suhu di sekitar tanah ini ya, teman-teman ya. Sekitar tanamannya, misalnya kalau paling panas itu berapa sih? Misalnya 40 gitu ya, 40 derajat ya, tempatnya di sini ya. Kemudian di sini nanti saya bagi menjadi tengah, paling dingin mungkin berapa, 20 ya, 26 ya, mungkin 26. Nah, mungkin ke 26 ke di berarti berapa, 20 ya, berarti 33. Nah, misalnya seperti ini ya. Bagiannya 26, 33, dan 40. Nah, untuk lembabnya kita bagi menjadi
paling tinggi kan 100 ya teman-teman ya, 100%. Nah kemudian di sini nanti ada misalnya paling rendahnya adalah 10% ya, 10, kemudian sininya 45 ya, tengahnya sekitar itu, sekitar 45 teman-teman. Nah kita sudah bagi range-nya. Kita kemudian kasih label di sini. Tadi pembagiannya adalah yang pertama dingin, kemudian hangat, kemudian panas. Kemudian untuk lembabnya saya bagi dengan rendah, sedang, dan tinggi, teman-teman. Oke. Nah, kita sudah tentukan untuk inputnya. Nah, outputnya sekarang. Outputnya kita tentukan ya, teman-teman. Di sini saya gambarkan agak panjang karena ada 5 membership function ya. Ini. Oke. Kita gambar dulu bentuk dari membership functionnya. Di paling ujung kiri saya menggunakan trapesium seperti biasa, kemudian segitiga lagi, segitiga lagi, dan terakhir adalah trapesium. Ini teman-teman, ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah 5 ini kita bagi ya rentangnya. Kalau ini siram, ya benar siram. Jadi ini kan satuannya menit ya teman-teman ya, menit. Nah paling lama itu paling berapa menit ya? Mungkin karena ini mungkin sistemnya adalah sistem drop ya. Kalau irigasi drop itu kan agak lama ya netes karena ya. Jadi mungkin paling lama adalah 10 menit. Kemudian paling cepat adalah 2 menit gitu ya. Nanti saya bagi misalnya kalau ini di tengahnya lah 4 menit. Segini 3 berapa ya, 3, 4, sini 8, ini 6 ya. Ini 4, ini 6 teman-teman. Kebalik ya, jangan kebalik-balik ya teman-teman ya. Ini menentukan range ini cukup penting teman-teman, karena nanti akan menentukan outputnya dengan benar atau enggak begitu ya, sesuai atau enggak gitu. Nah kita labeli ini sangat cepat. Saya singkat saja ya teman-teman karena enggak cukup di sini ya. Ini sangat cepat, saya singkat dengan SC. Kemudian ini cepat, ini lama, normal, kemudian ini lama, dan ini sangat lama ya. Ini kurang, sangat lama. Oke. Nah kita sudah tentukan. Nah kemudian apa berikutnya? Berikutnya adalah kita tentukan contoh kasusnya teman-teman. Contoh kasus seperti apa? Artinya kita tentukan contoh kasusnya adalah hasil pengukuran dari input ini. Kedua inputnya itu berapa begitu ya? Nilai awal, nilai kasusnya berapa begitu ya? Saya contohkan di sini misalnya suhu yang terukur saat ini adalah berapa? Misalnya 35 teman-teman. Suhunya sama dengan 35 ya. Di sini saya ganti 35 derajat Celcius, sedangkan kelembabannya adalah sekitar 30%. Oke. Nah, jadi dari kasus ini teman-teman nanti kita akan tentukan berapa lama sih ya siramnya gitu ya. Berapa lama dia akan menyiram. Jadi ini siram berapa lama gitu ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan prosesnya ke mekanisme inferensi ya teman-teman ya. Jadi kita akan melihat bagaimana nanti proses inferensi di sistem ini berjalan begitu ya. Kita sudah tahu bahwa
nilai dari masukannya adalah 35 derajat dan 30%. Nanti kita akan proses nilai ini ke dalam fase inverted systemnya. Nah, proses pertama yang harus kita lakukan adalah proses fasifikasi, teman-teman. Jadi fasifikasi itu apa? Fasifikasi adalah proses mengubah nilai variabel numerik, yaitu ini ya, variabel numeriknya 35 derajat Celcius dan 30% ini menjadi nilai variabel linguistik ya. Artinya kita ubah nilai ini menjadi nilai fasi, teman-teman. Kita akan mencari nilai fasinya dari ini. Jadi ada pemetaan ya, ada pemetaan antara nilai input ini ke ruang nilai himpunan fasi, begitu ya. Yang nilai fasinya ini dingin, hangat, dan panas. Itu artinya apa? Kita akan menentukan derajat keanggotaan nilai numerik ini ke masing-masing membership function ini, gitu ya. Jadi kita akan menghitung derajat keanggotaan yang dinotasikan dengan mu ya dari masing-masing membership function input ya. Yang input yang pertama kita akan proses adalah input suhu ya, teman-teman ya. Oke, kita akan proses dulu mu dingin, teman-teman. Ya, mu dingin dari nilai suhunya tadi adalah 35 derajat ya, 35 derajat itu berapa nilainya ya untuk masing-masing membership function di himpunan suhu. Ya, ada mu hangat dari 35 derajat itu berapa, kemudian mu panas dari 35 derajat itu berapa, gitu ya. Nah, kita tahu posisi 35 kalau kita plot di dalam grafik ini ya, itu posisinya kira-kira ada di 33 ini ke 40, berarti tengah-tengahnya adalah 33,5 ya, gini ya kira-kira ya. Ya kira-kira seginilah. Ya, ini 35 derajat Celcius ya. Jadi kita akan ubah ini menjadi nilai fasi ya. Baik, kita hitung, teman-teman. 35 derajat ke berapa sih derajat keanggotaan ke himpunan dingin ya, di himpunan dingin. Karena 35 derajat tidak menyentuh kurva ini ya, kurva dingin ini, maka nilainya 0, teman-teman ya. Jadi derajat keanggotaan 35 di dingin itu 0 nilainya. Nah, bagaimana dengan hangat dan panas? Oke, untuk hangat kita bisa hitung ya, derajat keanggotaannya. Hangat itu dia akan menyentuh di sini ya, teman-teman ya. Ya, kira-kira di sini nanti ya, nilainya. Jadi di linear turun. Berarti kita bisa hitung nilainya adalah 40 kurangi 35 dibagi dengan 40 dikurangi 3 ya, sama dengan 5/7 sama dengan kira-kira 0,7. Oke. Nah, berikutnya untuk yang panas akan menyentuh di sini, teman-teman. Jadi linear naik ya. Kita bisa hitung dari 35 dikurangi 33 dibagi dengan 40 dibagi dengan 3 ya, sama dengan berapa? Sini sama dengan 2/7 atau sekitar 0,28 ya. Ini proses fasifikasi untuk suhu. Kita lanjutkan ke proses fasifikasi di kelembapan ya. Ada mu rendah, mu sedang, mu tinggi di nilai berapa nilainya tadi ya? Nilainya adalah 30 ya, 30%. Oke. 30. Ini 30. Jadi kita akan hitung berapa masing-masing ini. Oke, yang pertama rendah, kita tahu posisi 30 itu kira-kira ada di ini 20. Sinilah ya, teman-teman ya. Ya, di sini. Ya. Di sini ini adalah 30%. Nah, kita hitung rendahnya
mu rendah atau derajat kehancuran rendah itu berarti 45 dikurangi 30 dibagi 45 dikurangi 10 sama dengan 15 ya, bagi 35 sama dengan ini 0,4 sekitar itu ya. Kemudian yang sedang ya 30, ini sedang 30 itu di sini ya teman-teman ya, titiknya linear naik, berarti kita bisa hitung 30 per 10 dibagi dengan 45 dikurangi 10 ya, sama dengan 20 per 35 sama dengan 0,57. Nah, bagaimana dengan yang tinggi? Perhatikan di sini tidak menyentuh kurvanya gitu ya. Jadi nilai 30 ini nilai derajat keanggotaan di tinggi adalah 0, teman-teman. Ya. Proses falsifikasinya sudah selesai. Jadi kita sudah dapatkan nilai variabel linguistiknya ya, atau nilai fasinya lah gitu ya istilahnya. Oke, setelah proses falsifikasi, proses selanjutnya adalah proses inferensi, teman-teman. Nah, untuk proses inferensi itu melibatkan rules, teman-teman, atau aturan atau basis aturan gitu ya. Nah, aturannya kita belum buat ya, kita bisa buat atau kita rancang seperti ini, teman-teman ya. Untuk merancang rules kita akan melibatkan input ya, dan membership functionnya dan outputnya gitu ya. Jadi karena kita menggunakan 2 input dan masing-masing 3 membership function, artinya kita akan memiliki 3 kali 3 atau 9 kombinasi gitu ya, antara suhu dan kelembapan ini ya. Jadi kita mungkin bisa tuliskan aturan atau rulesnya dalam variabel linguistiknya seperti ini. Misalnya if, kita ambil yang kombinasi yang pertama ya teman-teman ya, if suhu is dingin ya, kemudian saya gunakan operator n ya. Di operator n saya pasangkan dengan input yang kedua, yaitu lembab dengan membership function yang pertama, yaitu lembab is rendah. Nah, kemudian di sini ada then. Nah, di bagian ini kita akan bicarakan tentang konsekuensi, teman-teman, atau konsekuen. Ini antecedent dan di sini konsekuen. Konsekuen artinya kita melibatkan membership function output. Ya, ini variabel output. Nah, kalau kita tahu suhu is dingin gitu ya, kemudian kelembapannya rendah, maka siramnya bagaimana kira-kira? Ya, suhunya dingin, kemudian kelembapannya rendah, kering berarti ya. Ya, mungkin kita bisa tentukan siramnya. Ya, kalau menurut pengetahuan teman-teman ya, siramnya mungkin kita bisa atur ke misalnya dingin dan rendah, normal aja ya. Oke, kita lanjutkan lagi menyusun rule-nya. Ini rule pertama ya teman-teman ya, kita akan buat karena kita akan membuat rule 9 sampai 9, maka ini kita harus buat lagi. Misalnya kita contohkan rule kedua gitu ya, if ya, kita if ya, rule kedua mungkin kita bisa atur misalnya suhu is masih yang dingin ya, dingin kita pasangkan ke lembab yang rendah ya, lembab is sedang ya, rendah sudah ada tadi. Dan siramnya kita bisa tentukan ini sudah naik kelembapannya menjadi sedang, artinya sudah agak sedikit basah, maka siramnya kita bisa naikkan ya,
dari normal menjadi cepat. Nah, jadi jangan sampai lompat gitu ya teman-teman ya, jadi ke cepat. Oke, ini rule yang kedua teman-teman, operatornya tetap sama, saya gunakan N semua ya. Nah, ini kita lanjutkan untuk semua rule teman-teman sampai ke rule yang ke-9 gitu ya teman-teman ya. Kemudian nanti Anda tentukan. Nah, cara mudahnya biasanya saya membuat sebuah matrik teman-teman ya, matrik aturan begitu ya. Nah, karena ini ada 3x3, jadi nanti saya membuat matriknya sebuah tabel gitu ya, 3x3, contohnya seperti ini ya, 3x3. Nah, masing-masing mewakili masukan suhu dan masukan lembab. Oke, masing-masing nanti membership fungsinya ini kita tuliskan di sini ya. Saya singkat saja, dingin, hangat, panas. Kemudian untuk yang lembab, rendah, sedang, dan tinggi. Oke. Nah, jadi kalau rule 1 itu kan dingin, rendah ya teman ya. Dingin dan rendah ini adalah rule 1. Ya, rule 2-nya suhu is dingin, lembab, sedang, dingin dan sedang. Ini rule 2 dan seterusnya begitu. Nah, outputnya dituliskan nih ya, bagian konsekuennya dituliskan di sini. Karena ini sirap is normal, saya tuliskan di sini normal. Kemudian yang rule kedua cepat. Ya, kita lanjutkan dengan rule yang lain. Oke teman-teman, nah seperti ini kira-kira ya. Kita sudah punya aturan seperti ini rancangannya ya. Nah, jadi berikutnya adalah apa? Berikutnya adalah menentukan firing strength-nya dari setiap aturan ya. Kita lakukan rule evaluation atau operasi logika fasinya gitu ya. Jadi nilai dari membership function ini atau nilai dari derajat keanggotaan setiap membership function ini kita operasikan ya, menggunakan operator yang kita gunakan. Kita gunakan operator N di sini ya. Jadi contoh nih rule 1 ya, kita evaluasi. Rule 1, suhu is dingin. Nilainya dingin itu 0 di sini. Berarti di sini 0 ya. Kemudian lembab is rendah. Lembab rendah itu nilainya 0,4. Nah, nilai-nilai ini kita operasikan teman-teman menggunakan logika N. Karena kita menggunakan N, maka kita ambil hasilnya adalah yang minimum, yang 0 teman-teman. Jadi hasilnya adalah 0. Nah, kita letakkan di sini teman-teman ya. Jadi kita notasikan, notasi dari rule strength atau firing strength itu alpha ya. Alpha 1 nilainya adalah 0 ya, hasil dari ini. Lanjutkan untuk yang rule kedua, dingin dan sedang. Dingin dan sedang ya, 0. Kemudian dingin, setiap dingin ini berarti 0 ya teman-teman ya. Berapapun nilai dari nilai dari kelembapan dia akan 0 ya. Nah, kemudian kita lanjut ke suhu hangat dan rendah. Hangat 0,7 dan rendah 0,4, berarti outputnya 0,4 ya. Kemudian panas dan rendah. Panas dan rendah 0,28 dan 0,4, berarti 0,28 ya. Kemudian hangat sedang berarti 0,57. Kemudian hangat tinggi, hangat 0,7 dan 0, tinggi 0. Nah teman-teman, ini tinggi itu 0, berarti semua yang berkaitan dengan tinggi ya, berpasangan dengan tinggi itu nilainya 0. Nah tinggal terakhir yang ini panas dan sedang,
panas 0,28 dan sedang 0,57, berarti 0,28. Oke, setiap rule kita sudah hitung rule strength-nya atau kekuatan dari rule-nya, nilainya ini teman-teman. Nilainya yang 0 ini artinya apa? Nilai 0 ini menunjukkan bahwa rule ini ya kekuatannya adalah 0, artinya dia tidak memiliki kontribusi terhadap outputnya ini ya. Jadi kekuatan nilai ini rule ini adalah 0, jadi dia tidak bisa menentukan atau tidak memiliki kekuatan untuk menentukan outputnya, begitu ya, tidak memiliki kontribusi. Nah, bagaimana dengan yang ada angkanya 0,4? Berarti rule ini, rule hangat dan rendah ini memiliki 40% kontribusi terhadap outputnya ya, output ini di C, begitu ya. Jadi ini aktif teman-teman, yang ini aktif, ini aktif, ini aktif, yang lainnya tidak aktif. Oke, jadi kita bisa membuat membuat persamaan secara umum dari proses ini ya, dari aturan ini ya, rule strength alpha 1 ya sama dengan, karena kita menggunakan operator n ya, maka kita gunakan fungsi minimum ya, mu ax misalnya ini adalah ax nya, kemudian koma mu px ya, ada 2 input ya. Jadi ini persamaan umumnya, ini mungkin bisa saya gantikan dengan i ya, ini persamaan umumnya menggunakan min. Oke. Nah, ini proses operasi di antara membership function ya. Kita akan lanjutkan ke proses berikutnya. Oke, proses berikutnya adalah proses implikasi teman-teman ya. Jadi proses implikasi itu apa? Implikasi adalah proses menentukan derajat keanggotaan dari konsekuennya, dari outputnya. Jadi berapa derajat keanggotaan di sini? Kalau ini kita inputnya sudah kita tentukan derajat keanggotaannya, nah outputnya kita akan tentukan derajat keanggotaannya. Ya. Nah, bagaimana prosesnya? Ya, setelah kita operasikan kita dapatkan rule strength sini, ya, kita dapatkan alfanya. Ya, berarti nanti kita akan petakan alfa ini ke dalam konsekuennya. Ya. Nah, kita tahu ya teman-teman ya, ini ya, dari proses ini saya mungkin bisa gambarkan lagi prosesnya ya. Misalnya kita akan proses, karena ini tidak aktif, saya biarkan saja, saya tidak proses ya. Saya akan langsung ke rule yang ini ya, hangat dan rendah. 0,4 hasilnya. Jadi 0,4 itu dihasilkan dari suhu hangat ya 0,7. Suhu hangat itu 0,7 itu di sini ya teman-teman ya. Kira-kira di sinilah ya. Jadi hangat itu kalau kita tarik dari sini teman-teman 0,7 ya, kita kemudian bawa ke sini misalnya ya, ini 0,7. Kemudian yang kedua rendah ya 0,4 itu di sini 0,4 ya. Kemudian kita gunakan operatornya adalah n ya. Jadi kita proses atau kita operasikan antara 0,7 di n kan dengan 0,4, hasilnya adalah 0,4 ya yang keluar di sini. Nah, 0,4 ini ya di rule strength-nya kita refleksikan atau kita petakan ke output teman-teman, membership output ya. Nah, sesuai dengan rule-nya di sini ya, kita lihat outputnya adalah cepat teman-teman. Jadi 0,4 ini, yang ini kita petakan ke cepat gitu ya. Kita potongkan ke sini teman-teman. Nah, jadi nanti dia akan memotong kurva cepat ini ya.
Kemudian kita lanjutkan misalnya 0,28 teman-teman. Ini sama prosesnya seperti ini ya. 0,8 itu kira-kira tempatnya di sini 0,28 ya. Nah, ini kita akan tarik ke SL ya, sangat lama ya. Jadi ke sini. Mulai dari sini ke sana. Nah, kemudian yang ini 0,57. 0,57 itu kira-kira di sini teman-teman ya. Nah, kita akan tarik ke normal. Set, ini ya, teman-teman ya. Dan kemudian 0,28 ke lama. Ya, dari sini 0,28 ke sini, teman-teman. Nah, jadi kita bisa perhatikan di sini ya. Kita bisa arsir, kita ambil apa namanya? Yang maksimum ya. Kita ambil yang kurva yang di bawahnya. Jadi kurvanya akan berbentuk seperti ini teman-teman. Ini adalah proses tadi implikasi sekaligus ini adalah agregasi teman-teman. Jadi agregasi itu apa? Agregasi itu adalah menggabungkan semua apa namanya ya, istilahnya hasil dari hasil implikasi tadi menjadi satu fasi set tunggal gitu ya. Ya. Jadi akan tampak kurva seperti ini. Nah, teman-teman, itu adalah apa namanya proses itu adalah proses dari implikasi dan agregasi gitu ya. Agregasi berarti menggabungkan ini ya, menggabungkan semua hasil dari implikasi tadi. Nah, selanjutnya adalah langkah terakhir yaitu defasifikasi ya. Kebalikan dari proses fasifikasi yang mengubah nilai numerik menjadi nilai linguistik atau nilai fasi. Nah, ini kita ubah dari nilai linguistik ke nilai numerik, balik lagi. Jadi nanti kita akan tentukan ya berapa menit sih hasilnya ini gitu ya, hasil penyiraman ini gitu ya. Karena ini bentuknya kurva teman-teman ya, apa namanya, sebuah bangun gitu ya. Ya, jadi ada beberapa teknik sebenarnya ya untuk menyelesaikan ini. Salah satu teknik yang banyak digunakan itu adalah metode center of gravity gitu ya. Center of gravity atau disingkat dengan COG gitu ya. Ya, dengan COG. Ya, COG itu berarti kita mencari titik tengah dari bangun ini gitu ya. Titik apa namanya, gravitasi dari bangun ini gitu ya. Nah, kalau secara kasar teman-teman mungkin kita bisa tentukan ya, titiknya itu, titik tengahnya atau titik gravitasinya itu ada di sekitar sinilah ya. Ya, di sinilah nanti. Nah, ini nanti kita akan petakan ke sini. Ini berapa sih gitu. Ini berapa gitu ya. Ya, kita tarik ke sini. Ada mungkin titik tengahnya kan di sini ya. Ya, kira-kira gitu. Nah, oke, center of gravity itu ditulis persamaannya kita akan kalikan antara derajat keanggotaan output ini dengan nilai numeriknya yang ada di sini gitu ya, teman-teman ya. Ya, kita masing-masing kita bisa kalikan dengan nilai numeriknya gitu. Nah, mungkin kalau secara persamaan matematikanya kita bisa tuliskan ya, persamaan dari COG atau center of gravity itu adalah begini. Ya. Mungkin masih ingat teori tentang apa namanya, Anda pernah belajar dengan ini ya, integral ya teman-teman ya. Jadi kita bisa kalau ini adalah domain apa namanya, continue gitu ya, kita bisa tuliskan integral, ini persamaan umumnya
dari A ke B, misalnya dari suatu bangun A ke B, batas-batasnya ya, mu A ya dari nilai X dikalikan dengan X dx ya, dibagi dengan jumlah dari mu derajat keanggotaan X ya. Nah, ini kalau continuous. Tapi kalau dia discrete ya, kita bisa ubah persamaannya menjadi sigma X A dari A sampai B ya, mu A dikalikan mu A dari X dikalikan dengan X dibagi dengan sigma X dari A sampai B ya, mu A ke X ya. Begini teman-teman, ini kalau discrete ya. Discrete itu artinya kalau kita menggunakan perhitungan di komputer, nanti kita bisa gunakan ini itu ya. Nah oke, kita hitung aja ya dari sini. Nah, untuk menentukan ini teman-teman ada tekniknya ya teman-teman ya. Jadi kita bisa memberi mengambil beberapa sampel saja dari titik-titik yang sudah diketahui nilainya. Misalnya ini kan kita ketahui adalah 2, 4, 6, 8 dan 10, itu berapa begitu ya. Nah, kita coba tuliskan ya. Jadi COG dari sini atau mu z-nya ya, ini mu A ya. Kita tilik dari nomor yang kedua, nilai yang kedua ini ya. 2 dikalikan dengan, di sini membership derajat keanggotaannya 2 di sini adalah 0 teman-teman ya. Kalau kita bawa ke kiri itu 0. Berarti dikalikan dengan 0 ditambah ya, karena ini penjumlahan. Ya, di sini kan ada mu AX, X-nya. Ini X-nya, ini mu X-nya. Oke. 2 kemudian dilanjutkan dengan 4. 4 ini kalau kita tarik ke atas dia akan menyentuh 0,4 teman-teman. Jadi saya tulis 4 dikalikan 0,4. Kemudian titik berikutnya adalah 6. 6 kalau kita tarik ke atas dia adalah pengalihannya adalah 0,57. 6 dikalikan 0,57. Kemudian ditambahkan dengan 8 ya. 8 kalikan dengan 0,28 ditambah 10 dikalikan dengan 0,28. Waduh, nggak cukup ya teman-teman ya. Oke. Kemudian ini nanti dibagi dengan mu-nya ya, mu. Ini derajat keanggotaannya berapa saja yang kita gunakan di sini. Ini ada 0 ditambahkan 0,4 ditambahkan 0,57 ditambahkan 0,28 ditambahkan 0,28. Nah, ini baru kita bisa hitung ya. Yang pertama misalnya ini 0 ditambahkan dengan 1,6, kemudian 3,42 plus 2,24 ditambah dengan 2,8 dibagi dengan 0 ditambah 0,4 ditambah 0,57 ditambah 0,28 ditambah 0,28 ya, 1,53. Oke, kita jumlahkan dulu yang di atas. 1,6 ditambah 3,42 ditambah 2,24 ditambah 2,8 ya, 10,06 dibagi 1,53 sama dengan
6,575 atau 6,8 begitu ya. 6,8 ya. Oke. Jadi ini adalah nilai akhirnya teman-teman ya. Nilai akhirnya di sekitar ini ya. Ya, 6,575 menit teman-teman ya. Oke, jadi selesai sudah teman-teman. Ya, kita sudah dapatkan kesimpulannya atau hasil akhirnya yaitu 6,575 menit. Jadi dengan kasus ini teman-teman, kita kembali ke sini. Ketika suhunya 35 derajat Celcius dan kelembapannya 30%, maka lama siramnya adalah 6,575 menit. Oke, jadi kita sudah tahu. Nah, mungkin Anda bisa perhatikan di sini ya teman-teman ya. Sebenarnya kita sudah bisa prediksi dari awal output dari sistem ini gitu ya. Ya, dari output dari sistem ini. Ya, kita tahu bahwa letaknya kalau di dalam grafik itu di sini ya teman-teman, ternyata bergeser ya teman-teman ya, karena ini gambarnya nggak presisi. Jadi sekitar sini ya. Nah, 6,575 ya, 6,575. Oke. Nah, jadi kita sebenarnya bisa lihat dari tabel rule ini ya. Dari tabel rule ini kita perhatikan ini yang 0 ini akan diabaikan gitu ya, tidak ada nilainya ya. Jadi rule yang aktif adalah yang ini teman-teman ya. Rule yang aktif adalah ini. Jadi kalau kita arsir, maka outputnya akan ada di sekitar ini ya, sekitar antara C, N, SL dan L ya, tidak akan ada di luar ini. Misalnya SC tidak ya, tidak di luar SC, maka titik di sini maka dia tidak menyentuh kurva SC. Atau SL ya, SL dia akan menyentuh dikit mungkin ya di sini ya. Ya, ini menyentuh dikit. Oke. Jadi sekitar ini teman-teman, ini yang paling besar dia akan ke sini, lebih ke condong ke sini. Berarti dia di kurva normal ini. Ya, di kurva normal. Jadi dia akan ke sini. Jadi artinya rule ini memiliki kontribusi yang paling besar ya, 57% menentukan outputnya. Makanya dia outputnya tadi akan masuk ke kurva atau himpunan normal ini ya, N ya. Ya, di sini letaknya teman-teman. Nah, jadi itu teman-teman proses atau mekanisme invasi information system dalam menentukan atau memberikan kita sebuah keputusan begitu ya. Dalam kasus ini adalah kasus penyiraman tanaman ya. Nah, Anda mungkin bisa belajar lagi dengan menentukan suhu dan kelembapan dengan nilai yang lain begitu ya. Berapa sih siramnya begitu. Oke, saya kira itu dulu. Terima kasih dan tetap semangat.